Orang Aceh cebu, orang Aceh beho, orang Aceh marwah syuhada, orang Aceh marwah ulama. Padum nala ulama-ulama yang berkat yang na di Aceh. Tapi sayang uronyo orang Syik, anak lom, anak drone, anak getanya Bandung, seolah-olah mereka sudah mulai meninggalkan lembaran-lembaran yang pernah ditinggalkan oleh para alim ulama. Bagaimana literatur kehidupan Islam di Aceh dulunya, bagaimana cintanya orang-orang Islam terhadap budaya, atmosfer, suasana Islam yang didatangkan oleh para sahabat Nabi tempo dulu. Namun uronyo urang Siklun, kemaksiatan makin hari makin merajalela. Padum nala anak-anak yang lahir di luar nikah, padum nala anak-anak inang yang hamil di luar nikah, padum nala urang-urang yang pekaru inang gop, padum nala tempat-tempat yang dilakonkan praktek perjudian di dalamnya, padum nala urang-urang mabuk-mabuk yang itu terjadi di tempat kita. Bahkan dulunya menyajamun takalan urang Siklun berita bak media ilu Aceh, anak miet ibo, anak miet gepo, orang anak miet ipoh mak langsung. Tapi hari ini budaya-budaya tersebut bunuh membunuh sudah hadir ke tempat kita, yaitu Aceh Seramo Mekah. Hamba Allah orang Siklun, agama pertama sekali yang diturunkan oleh Allah ke atas permukaan dunia ini itulah agama Islam. Siapa? Itulah Nabi Adam sebagai khalifah pertama. Dalam bacaan yang kami bacakan, dalam kitab yang kami bacakan, agamanya para aulia, agamanya para anbiya, agamanya para rasul dan nabi terdahulu, itulah agama Islam, agama Muslim, agama Tauhid yang mana kita sedang berada di dalamnya. Agama tertua dalam peradaban kehidupan manusia. Kalau memang Nabi Adam yang pertama, secara otomatis agama yang paling utama, yang paling pertama itulah agama Islam. Walaupun dalam catatan sejarah yang bukan diprakarsai oleh umat Islam, bisa saja agama yang pertama bukan Islam, namun dalam keyakinan kita, karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, maka agama pun dalam dunianya adalah agama Islam. Apa yang ingin kita sampaikan? Hari ini agama yang pertama diturunkan oleh Allah, agama yang diperkenalkan oleh Nabi Allah Adam, agama yang dimuliakan pada masa Nabi Ibrahim, agama yang dibawa dan dilengkapkan oleh Nabi Muhammad. Uronyo urang Siklun, agama Islam itu sudah mulai diobrak-abrik, bahkan ditinggalkan oleh penganutnya sendiri. Anak-anak Aceh, kenapa Aceh ini disebut dengan Seramo Mekah? Karena tidak jauh dan kerap hampir sama kehidupannya, syariat Islamnya seperti yang dipraktikkan di Mekah dulunya, sehingga kita dikenal dengan Serambi Mekah. Namun hari ini kalau kita kaji hamba Allah, berapa banyak pemuda-pemuda muslim yang ada di Aceh, yang ada di Aceh Utara, di Luksukun, di tempat kita, yang kadangkala mereka berKTP-kan Islam tetapi tidak mempraktikkan karakter, tidak melakukan rukun-rukun Islam sebagaimana mestinya. Hanya tinggai Islam bak KTP urang Siklun. Kejadian pernah menantangku. Coba kita lihat. Padum nala ka kemaksiatan yang mereka lakukan tidak tanggung-tanggung, hanya tanggung-tanggung. Tidak ada beban dan persoalan dalam kehidupannya saat mereka melakukan kemaksiatan. Padum nala anak-anak muda yang di wilayah Gedanyo, baik di Aceh Utara, di Aceh dan di seluruhnya, bahkan di Nusantara, yang mereka menghabiskan waktunya bukan pada tempat yang dianjurkan oleh agama Allah. Wate tajak malam puno kedai kopi. Apa yang mereka lakukan? Sibuk. Bahkan ada kadang-kala di antara mereka yang sibuk dengan perjudiannya. Padum bulan yang kau likut, anak-anak inang yang berada di ibu kota Aceh,
ditemukan saat razia oleh penduduk setempat di Ulele. Apa yang ditemukan? Pesta pora, terdapat minuman keras. Siapa mereka? Generasi Islam yang ada di Aceh. Orang Islam yang dari nek tu ke kan Aceh, dulunya memperjuangkan Islam sampai detik-detik nyawanya yang terakhir. Bahkan orang Belanda ikun, orang Acehnya orang Pungo. Pakon wate perangan Belanda jamun karena getepua Belandanyan penjajah, karena getepua Belandanyan bukan seagama, karena getepua Belandanyan kan bangsa gu. Wate merumpok dengan Belanda, gecok rincung yang nah bak yang getop langsung walaupun orang-orang biasa. Orang Aceh cebu, orang Aceh beho, orang Aceh marwah syuhada, orang Aceh marwah ulama. Padumnala ulama-ulama yang berkat yang na di Aceh. Tapi sayang uronyo orang Syilum, anak lum, anak drone, anak getanya Bandung, seolah-olah mereka sudah mulai meninggalkan lembaran-lembaran yang pernah ditinggalkan oleh para alim ulama. Bagaimana literatur kehidupan Islam di Aceh dulunya, bagaimana cintanya orang-orang Islam terhadap budaya, atmosfer, suasana Islam yang didatangkan oleh para sahabat Nabi tempo dulu. Islam di Aceh sudah cepat datang pada abad ke-7 sebelum Indonesia merdeka. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, kita sudah punya kerajaan yang yaitu Samudra Pasai yang mana mempraktekkan syariat Islam. Namun uronyo urang Syilun, kemaksiatan makin hari makin merajalela. Padumnala anak-anak yang lahir di luar nikah, padumnala anak-anak inang yang hamil di luar nikah, padumnala urung-urung yang pekaru inanggop, padumnala tempat-tempat yang dilakonkan praktek perjudian di dalamnya, padumnala urung-urung mabuk-mabuk, padumnala bandar sabu-sabu, padumnala urung-urung yang konsumsi sabu-sabu dan hal-hal yang memabukkan lainnya, yang itu terjadi di tempat kita. Bahkan dulunya menyajamun takalan urang Syilun berita bak media ilu Aceh, anak miet ibo, anak miet gepo, orang anak miet ipoh mak langsung. Tapi hari ini budaya-budaya tersebut bunuh membunuh sudah hadir ke tempat kita, yaitu Aceh, Seramo, Mekah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dangkalnya pemahaman agama mereka, karena hantam troh udaya, karena jaring jabah majelis taklim. Mereka menghabiskan waktunya di meja perjudian, bahkan di kedai kopi yang tidak bermuara kepada ketaatan kepada Allah. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berorientasikan agama. Nyokenyo yang jik kebeban tanya orang Syilun, nyokenyo yang jik ketanggungjawab ketanya orang Syilun. Pada hai Nabi jamun wate terus dapsur ipeduk pedeng ate hulai agu, watenya ni tanya oleh dapsur, ya Muhammad, karena dapsur dijanjikan akan dijuk oleh imbalan sirtuh boh unta. Tiba-tiba ditanya oleh dapsur bak Nabi Muhammad, ya Muhammad, siapakah yang mampu membantu engkau dari pedang yang sangat besar ini ya Muhammad? Nabi hana nepikir panjang, secara spontan habis kalimat yang pertanyaan dari dapsur, Nabi langsung menjawab, Allahu Rabbuna, Allah Tuhanku, Allah yang akan membantuku, Allah yang akan menghilangkan mudarat dalam kehidupanku. Sehingga jawab le Nabi gemetar tangan dapsur, red pedeng, necok pedeng netanyang kembali le Nabi bak dapsur, ya dapsur, tadi engkau bertanya kepadaku, siapa yang akan mampu membantu aku? Aku menjawab, Allahu Rabbuna, Allah Tuhanku. Sekarang ku balik pertanyaannya, siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang kupegang ini dapsur? So yang bantu kata dapsur dari pedang yang rayuknya. Gujawab le dapsur, karena lun kalau di keyakinan gata Muhammad, Allah Tuhan gata yang akan bantu lun. Dalam sabak riwayat, dapsur masuk dalam agama Islam karena dikalan akidah dan Nabi neme Allah dimanapun beliau berada. Katanya orangnya kadang-kala wate kaya tu Allah gadah laudip, wate kamakmu dip Allah hanale dalam lebaran kehidupan tanya, wate kana harta kejuk kana motor rumah kemewah, wate nyan Allah gadah dalam peredaran kehidupan gedanya. Pajan terus Allah, pajan terus agama, pajan terus kalimah la ilaha illallah, pajan terus kalimat zikir.
wate gejuk musibah li Allah Ta'ala baru taduk masjid. Wate truk malapetaka, padung bulan yang kau diko, padung ton yang kau diko truk covid, padung bulan yang kau diko ngop, Lok Sukun dan sekitarnya Aceh Utara dilanda dengan banjir. Watenyan baru hadir ke masjid. Ya Allah, nebantu kamu ya Rab. Dron Maha Ghafur, Dron Maha Pencipta, Dron Maha yang mampu bantu hamba. Orangnya nebantu kamu, kamu hamba yang lemah. Pajan, wate kamu cupit dengan musibah, wate kamu cupit dengan mara bahaya, wate kamu cupit dengan malapetaka, watenyan baru truh Allah lam udin. Maka betul gukun le orang Aceh jamun. Orang Acehnya kadang-kala meratip wate cirit, berdoa wate gempa. Maka orangnya le katanya suah tarawah men set tersebut. Tengah tadu Allah lah mati. Tengah tak Allah lah mati. Tengah tak kerja Allah lah mati. Dan mekat ikudai Allah lah mati. Sehingga praktek dan kelakuan katanya akan lagi geyu oleh Allah Ta'ala. Pakon wate tak perbuat maksiat Allah kekalon. Wate tak jauhi Allah melihat. Wate tak perbuat hal-hal kejahatan yang berbau kemaksiatan, yang berbau dosa, Allah melihat apapun yang ku kerjakan. Sehingga han lekang-lekang tubuhnya, tubuh drone, tubuh katanya Bandung dari praktik agama Islam. Bilal bin Rabah, sidro budak hamba sahaya yang tubuh hitam, hana harta dan hana jabatan, tidak punya tahta. Beliau karena memiliki keyakinan gedengar Nabi Muhammad pegah bahawa agama Islam yang benar, disampaikan oleh Nabi Muhammad kelembutan dan kedamaian agama Islam. Bilal bin Rabah masuk dalam agama Islam. Beliau merupakan budak Umayyah bin Khalaf. Waktu getepu oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah katamang dalam agama Islam. Watenyan bengeh Umayyah bin Khalaf mirah muka. Gecok Bilal bin Rabah gemeh mak tengah lapangan. Iup matauro yang cukup tarik gehu angan talau. Ru darah getanyang bak Bilal bin Rabah. Ya Bilal, aku ini tuanmu. Engkau sudah masuk dalam agama Muhammad. Gata kata tamang dalam agama Muhammad. Hari ini kembali ke agama semula. Kalau tidak engkau akan kusiksa. Gedengar oleh Bilal meya getan. Ya tuanku, kalau engkau meminta keyakinanku, maka halun gantau walaupun nasiksa. Gecok bata yang cukup rayuk le Umayyah bin Khalaf. Gegintan tubuh Bilal, iup ura cukup tarik, patah tudung Bilal. Watenyan gekun le Umayyah bin Khalaf. Kembalilah ke agama semula wahai Bilal. Hana gedengar oleh Bilal bin Rabah disebut Ahad, Ahad, Ahad. Pemakna Allah sidro, Allah esa, Allah hana dua. Gejawab oleh Bilal bin Rabah, wahai tuanku Umayyah bin Khalaf, tubuh ini lemah, darah mengalir menjadi nanah. Walaupun patah tubuhku, tulangku, walaupun hancur tubuhku menjadi tanah berkalang tanah, lebih baik mati demi mempertahankan akidah. Tubuhnya milik drone, tapi hati yang dalam tubuh Bilal bin Rabahnya hanya milik Bilal bin Rabah. Han getim gantau agama le Bilal. Waktu yang terus Abu Bakar memerdekakan Bilal dengan harga 2 kali lipat. Artinya apa orang Syi'lun? Bilal bin Rabah adalah orang yang tidak punya kekuatan, yang tidak ada, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya tahta, hidup di bawah telapak kaki orang lain. Dia merupakan seorang budak, tubuhnya kelam, hitam, tetapi mempertahankan akidah, tidak berfikir panjang, tetap istiqamah dalam Islam, agama yang mulia. Uranya tertanya untuk 10 tahun 20 tahun yang akan datang, menyetruh urang-urang yang nepoh generasi kedanya. Iyo gantau kalimat bagi generasi kedanya di masa yang akan datang. Pemuda-pemuda yang na di bawah kemasjidan Baitul Atiqnya, ipeduk pedeng bak taku waikun gantau kalimah la ilaha illallah dengan kalimah yang kan kalimah la ilaha illallah dengan kalimah yang lain terbit dari agama Islam. Pertanyaan ji uronyo orang Syi'lun itu jut le generasi gedanya ikun long tetap dalam Islam, agama yang gemeli Nabi jamun. Pedeng bak ulai terjutkan kalimatnya. Nyan jawabannya bak pribadi katanya masing-masing. Ataukah mereka salah satu di antara orang-orang
yang akan meninggalkan agama Islam satu demi satu. Bahkan uronyo na pastur di Aceh yang non muslim, yang pembaiat gop di gereja, merupakan generasi dari Aceh yang pernah viral di video, yang pernah viral di YouTube. Mereka sudah menganut agama yang bukan Islam. Bahkan kadangkala generasi-generasi Acehnya yang tidak lagi berkiblat kepada agama Islam, tidak lagi berkiblat, tidak lagi menuhankan Allah. Bahkan secara praktek urang siklun cukup le di antara getanya oronyo, termasuk lun kadangkala drawan getanya Bandung dan seluruh masyarakat yang ada di Aceh khususnya kage praktek yang menyeleweng daripada agama Islam. Maka uronyo melalui mimbar yang sangat mulianya khatib mengajak, mari saban sari urang siklun tapwalam marwah ulama, tapwalam marwah syuhada, tapwalam marwah para pejuang jamun yang pernah ro darah demi kalimah taibah, yang pernah nero darah demi kalimah syahada, yang pernah nero darah ngetim mati demi petinggi agama yang niu perintah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akan lahir ulama-ulama ke depan, kader-kader tokoh Islam di kemasjidan Baitul Atiqnya. So wa'ik gantau Abu Tumin, so ik gantau Abu Dawud yang nadiluk ni bung, so ik gantau Abu Mustafa di Palu Gading, so ik gantau Abati Bulo, so ik gantau ulama-ulama tanya yang sidro dua le yang kagwo ba Allah Ta'ala. Abu Mudi kalimah, Abu Kutakrung kalimah, dan ulama-ulama lain yang di Aceh cukup berat kalimah. Abu Yamawardi juga kalimah. So yang akan gantau urung-urung tersebut, ulama-ulama tersebut urung siklun sehingga Islam nyokong di Aceh. Menyokong Dayak, bisa saja Islam hanali di Aceh. Menyokong Dayak sebagai benteng pertama, benteng terakhir untuk putun akidah kitanya yang di Aceh. Mungkin saja Islam kagadah kasafan safa. Semoga akan timbul kecintaan kitanya kepada agama dan tajuk anak-anak itu bak pesantren, bak Dayak, bak tempat pendidikan agama, sehingga mereka akan mampu merubah Islam yang di Aceh kembali lagi masa Iskandar Muda. Amin. Amin ya rabbal alamin.